Shalom warga kerajaan, jumpa lagi dengan saya Lestari dalam acara Live Devotion Rokota Pujian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami berharap dengan mendengar dan menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian, saudara diberkati. Untuk itu jangan lupa, ikuti terus setiap episode Live Devotion Rokota Pujian, baik melalui YouTube, Facebook, ataupun Instagram Rokota Pujian. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Selamat menyaksikan Live Devotion Rokota Pujian. Tuhan Yesus memberkati. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Oh, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku.
Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara di dalam Tuhan, dimanapun berada, dimanapun siaran ini dapat diakses. Selamat bergabung kembali dalam Live Devotion Rock Kota Pujian. Hari ini kita akan membaca dalam firman Tuhan, dan ayat yang akan kita lihat diambil dari Keluaran 33 ayat 15 sampai 16. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini?" Inilah seruan Musa kepada Tuhan saat ia meminta penyertaan Tuhan atas umat Israel yang berada di padang gurun. Musa adalah hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa dan memimpin umat Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah. Musa bukanlah hamba Tuhan yang baru dipakai oleh Tuhan, tapi sejak masa muda sudah ditentukan Allah untuk rencananya. Bisa dibilang dia sebagai hamba Tuhan yang senior. Tetapi kenapa dia masih berseru kepada Tuhan meminta penyertaannya? Karena ia menyadari bahwa tanpa Tuhan menyertainya, dia tidak akan bisa dan mampu membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Kita lihat di ayat yang tadi di Keluaran 33 ayat yang ke-16. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di bumi ini? Di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa karena pernyataan Tuhan, maka bangsa Israel dibedakan dengan bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Banyak hal-hal luar biasa yang sudah diterima oleh bangsa Israel sejak keluar dari Mesir. Mulai dari tulah-tulah yang menghukum bangsa Mesir, sehingga Raja Fir'aun melepaskan bangsa Israel. Tiang awan dan tiang api yang menyertai bangsa Israel, gambaran pernyataan Tuhan. Roti dari surga yaitu mana, dan banyak mujizat-mujizat lainnya. Bukankah itu luar biasa? Musa adalah manusia biasa sama seperti kita, ada keterbatasan. Tapi karena dia berjalan bersama Tuhan, dia diberi kemampuan. Meskipun kita tahu bahwa Musa pada akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian, tapi apakah rencana Tuhan gagal? Tidak, saudara. Bangsa Israel tetap masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan melalui Yosua. Apa yang dapat kita pelajari firman Tuhan Allah hari ini? Mari kita belajar dari sikap dan tindakan Musa. Kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap saat kita tidak bisa berjalan sendiri dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan jabatan kita mungkin. Apalagi dalam keadaan dan situasi seperti sekarang ini, bisa dikatakan semua serba sulit. Semua berita-berita yang menakutkan yang kita dengar, kita lihat seolah-olah masa depan itu tidak pasti. Apalagi masalah yang melanda dunia dan bangsa kita. Orang-orang gampang sekali terpapar dan meninggal. Tidak ada jalan lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Kita perlu tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kita harus sadar bahwa kita adalah debu tanah di hadapannya. Tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita terbatas. Sadarilah kalau kita ada sampai saat ini, masih beraktivitas, masih sehat, itu semua karena Tuhan. Sekalipun saat ini ada di antara kita yang sakit atau dalam permasalahan ekonomi, mari tetap minta penyertaan dan tuntunan Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita dan serahkan apa yang menjadi bagian Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saudara dan saya. Kalau bangsa Israel tetap menerima janji Tuhan, kita juga akan menerima janji yang sama yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Asal hidup kita benar dan takut akan Tuhan. Meskipun saat ini kita belum melihat dan seolah-olah penggenapan janjinya terasa lama, tetapi tetap berjalan bersamanya, karena kita tidak dapat jalan tanpa Tuhan. Mari kita semua setiap hari, setiap saat, baik saat bangun pagi sebelum beraktivitas, kita berseru kepada Tuhan, minta penyertaan dan pimpinannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.